selain Allah saja, itu namanya ateis. Itulah definisi syirik. Artinya menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khasaisillah, di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Saya akan bacakan bahasa Arabnya. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Artinya menyamakan selain Allah apa saja. Mau manusia, selain Allah itu apa saja? Manusia, jin, malaikat, atau pohon, atau gunung, atau ajimat-ajimat benda mati, batu, akik dan segala macamnya. Pokoknya selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Perkara-perkara yang khusus milik Allah seperti apa? Siapa yang bisa? Misalkan menciptakan khusus milik Allah atau tidak? Kira-kira ada yang menciptakan selain Allah enggak? Tidak ada. Berarti khusus milik Allah. Kemudian mematikan dan menghidupkan. Ada yang mematikan dan menghidupkan selain Allah atau tidak? Makhluk? Tidak. Ya. Contoh lagi, yang mempunyai kekuasaan, yang mengatur dunia ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui akan hal gaib siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara-perkara yang khusus milik Allah. Nah, kalau ada di antara selain Allah yang mengaku ada yang mengetahui akan hal gaib, yang mengaku bisa menyembuhkan orang, yang mengaku bisa mematikan orang, bisa menghidupkan orang, bisa memberikan rizki, maka dia sudah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi Pak? Definisi syirik Pak? Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Dalilnya apa ini Pak? Dalilnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 90 sampai 97 sampai 98. Dalil daripada definisi ini adalah surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Kenapa? Bagaimana maksudnya surat Asy-Syu'ara ayat 90 sampai 97 sampai 98 ini? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perkataan orang-orang yang mensyirikkan Allah, ya. Mereka mencela sembahan-sembahan mereka sendiri selain Allah. Misalkan si fulan ini dia mengatakan bahwasanya di sana ada manusia yang bisa mendatangkan hujan. Nanti pada hari kiamat si manusia si fulan ini dia akan mencela sembahannya tadi. Ya. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, sesungguhnya kami dulu di dunia benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Kenapa sesat yang nyata? Id nusawwikum birabbil alamin. Kata orang-orang musyrik, ketika kami menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah dengan Rabbul Alamin. Ya, menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah apapun bentuknya, manusia, jin, malaikat, jimat dan segala macamnya dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa ambil definisinya dari sini, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya di negara kita, khususnya karena kita berbicara di hadapan di hadapan orang-orang Indonesia dan juga di negara-negara lain Muslim lainnya, banyak sekali perbuatan-perbuatan syirik yang dianggap biasa oleh manusia. Kita akan mengambil perbuatan syirik dalam masalah rububiyah.
Antum ketika belajar tauhid di sana ada berapa tauhid? 3. Tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Kita akan membicarakan kebalikan daripada tauhid rububiyah, yaitu syirik rububiyah. Ya. Sebagaimana tauhid itu ada rububiyah, maka syirik pun ada syirik di dalam rububiyah. Baik, sebelum saya masuk contoh langsung kepada tauhid syirik rububiyah, saya ingin apa itu tauhid rububiyah? Mentauhidkan Allah dulu di dalam masalah, di dalam perkara-perkara perbuatan Allah atau perbuatan hamba? Perbuatan Allah. Ya. Perbuatan Allah bagaimana? Contoh, mencipta, menghidupkan, mematikan, berkuasa, mengatur dunia, memberi rezeki. Itu semua adalah perbuatan Allah. Nah, sekarang kita ingin, kalau kita sudah ingat lagi tauhid rububiyah, kita ingin kebalikan dari tauhid rububiyah itu, yaitu syirik rububiyah. Syirik di dalam masalah rububiyah. Contoh Pak, kalau seandainya ada yang mengatakan itu gunung Merapi tidak akan meletus, ya, karena kalau bukan karena Mbah si Fulan. Nah ini tauhid apa syirik ini? Nah, syirik. Kenapa syirik? Angkat tangan. Kenapa syirik? Berarti kenapa syirik? Jawabannya dengan definisi tadi. Karena menyamakan manusia si mbah ini dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perkara-perkara yang khusus milik siapa? Allah. Yang bisa menahan dan yang bisa mengeluarkan, meletuskan gunung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini salah satu contoh realita nyata yang terjadi di dalam masyarakat kita. Contoh lagi, misalkan ada orang bikin papan nama di depan rumahnya, ya, paranormal si Fulan bisa mendapatkan atau bisa mendatangkan jin-jin yang hilang sejak 20 tahun yang lalu. Baik, ini syirik apa para ikhwan sekalian? Syirik rububiyah. Kenapa? Itu yang harus kita ketahui. Antum tahu itu syirik rububiyah, tapi kenapa? Karena mengetahui akan hal gaib. Dan tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Artinya, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kalau seandainya ada orang yang seorang nenek tua, malam-malam sudah jam 10, orang tidur semua, nenek ini bangun. Nenek ini bangun, yang diambil ke dapur beliau. Ngapain? Ambil sapu. Ya, tempatin jalan beliau ke depan pintu. Pintunya sudah dikunci rapat, kemudian tempatin sapu di situ dengan cara terbalik. Cucu dari nenek ini bilang, "Nek, ngapain itu sapu itu dibalik?" Supaya tidak masuk maling. Syirik tidak. Dari mana? Kalau kita katakan itu syirik, dari mana? Hah? Satu-satu Pak. Bapak yang terhormat Pak Asmiji, semoga Allah SWT jaga beliau. Apa? Syirik gak Pak? Dari mana? Yang mendahului
Mendahului kehendak Allah. Ada yang bisa menambahkan? Pak. Karena percaya kepada sapu itu menjaga rumah. Menjaga rumah. Lalu sampai situ saja titik. Belum paham orang? Atau tidak ada yang sapu itu bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Dengan sapu tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Sudah titik, nggak pakai koma. Ada lagi? Biar orang lebih jelas. Karena dia sudah meminta tolong kepada sesuatu. Iya tadi sapu, ya sudah mendatangkan kemaslahatan. Dia berkeyakinan sapu tersebut mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Kita katakan, apa yang dikerjakan oleh orang tersebut, jangan nenek lah, nanti para nenek marah sama saya. Ya. Apa yang dikerjakan oleh orang tersebut, ya sebenarnya bukan suatu perbuatan syirik, cuma bisa memasukkan sarana untuk memasukkan orang ke dalam perbuatan syirik. Itu sarana. Ya, sebagaimana orang memakai cincin. Dikatakan dengan cincin tersebut dia bisa kebal. Dia di sini harus kita rinci. Kalau seandainya dia berkeyakinan bahwasanya saya memakai cincin dan saya yakin yang melindungi saya adalah Allah, cuma lewat perantaraan cincin ini, itu syirik. Itu adalah menyampaikan seseorang kepada syirik, sarana daripada perbuatan syirik. Tapi yang disebut dengan syirik asghar. Tapi jika dia berkeyakinan cincin tersebutlah yang bisa menahan dia dari mara bahaya dan mendatangkan dia dari manfaat, maka dia itu syirik akbar. Ya, nah seperti itu tadi. Kalau seandainya seorang tersebut dia berkeyakinan bahwa saya sapu inilah yang bisa menjaga rumah saya, bukan Allah, maka itu adalah syirik akbar, keluar daripada Islam. Tetapi kalau seandainya dia berkeyakinan bahwasanya ini hanya perantara saja, maka itu adalah syirik asghar yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan syirik. Bagaimana dengan tujuan sapu itu kalau misalkan ada maling gedor jatuh suara? Karena dibalik sapunya. Kalau nanti tergantung daripada dia apa yang dia kerjakan seperti itu. Untuk kalau seandainya untuk keamanan benar-benar tidak ada keyakinan apapun di dalam sapu tersebut, maka diperbolehkan. Cuma ya sekarang misalkan ya saya berikan contoh, kadang-kadang sesuatu yang dijadikan perantara untuk menjaga keamanan dia tidak masuk akal, maka itu tetap perbuatan syirik. Seperti tadi cincin, kata dia bisa menjaga keamanan, nggak bisa cincin menjaga keamanan. Kalau menjaga keamanan pakai pistol atau pakai pisau. Nah, seperti itu. Bisa dipahami para ikhwan sekalian? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah taala nanti minggu depan kita akan berikan contoh-contoh yang lebih jelas lagi daripada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, dan kita kaji akan perbuatan tersebut sehingga kita bisa menjelaskan kepada orang banyak bahwasanya ini adalah perbuatan syirik, ini bukan hanya adat istiadat biasa saja, tetapi ini adalah termasuk yang dimurkai oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassalamualaikum Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi